Nama saya Stella Esther Kalalo dengan NIM 240101122. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Mem Orien Kristianti MPD. Video ini dibuat untuk melakukan bimbingan konseling. Saya perhatikan akhir-akhir ini kamu jarang aktif di kelas dan beberapa tugas ada yang tidak dikumpulkan. Apakah ada sesuatu yang kamu hadapi? Sebenarnya ada, Bu. Kalau kamu berkenan, mungkin kita bisa berdiskusi secara nyaman. Terima Baik, Bu. kasih kamu telah meluangkan waktu untuk bersama-sama. Sebelum kita mulai, saya ingin kamu untuk merasa nyaman terlebih dahulu. Apa yang kita diskusikan hari ini, saya akan menjaga kerahasiaannya. Bagaimana keadaan kamu akhir-akhir ini? Jujur, saya merasa sangat lelah. Boleh diceritakan lebih lanjut? Saya merasa tugas semakin banyak. Saya juga aktif organisasi. Belakangan ini saya sulit membagi waktu. Nilai mulai turun dan saya takut tidak bisa lulus tepat waktu. Baik, saya mendengarkan. Lanjut jika ada yang ingin kamu sampaikan. Saya sering merasa gagal dan tidak percaya diri. Saya menangkap bahwa kamu saat ini sedang merasa tertekan. Kamu saat ini berusaha untuk menjalankan segala apa yang menjadi tanggung jawab, sehingga kamu saat ini merasa kewalahan. Iya, Bu, benar sekali. Selain tertekan, saya juga melihat kamu merasa cemas terhadap masa depan akademikmu. Kalau saya simpulkan, permasalahan utama kamu itu bukan karena kamu tidak mampu, namun karena banyaknya aktivitas itu membuat kamu sulit untuk mengatur waktu kamu. Betul, Ibu. Itu yang saya rasakan. Coba kamu ceritakan aktivitas kamu dalam satu hari. Pagi kuliah, siang rapat organisasi, malam mengerjakan tugas, tapi sering kelelahan sehingga tugas tertunda. Berapa jam kamu tidur? Kadang hanya 4 jam. Oh, itu sangat kurang. Dari cerita yang kamu sampaikan tadi, mungkin penyebab utamanya yaitu kamu belum bisa memanajemen waktu kamu secara efektif dan kelelahan fisik yang membuat dan memengaruhi motivasi belajar kamu. Iya, saya setuju, Bu. Jadi kamu perlu tahu bahwa masalah yang kamu hadapi saat ini itu semua sering dialami oleh mahasiswa. Namun bukan berarti tidak bisa diatasi. Yang penting adalah kamu mengenali sumber masalah dan menyusun strategi yang realistis. Iya, baik, Bu. Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Mungkin saya harus mengurangi kegiatan yang terlalu banyak. Itu benar, itu adalah salah satu pilihan. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Saya perlu membuat jadwal yang lebih teratur. Benar, sangat baik. Dari ibu bisa membantu kamu untuk menemukan solusi. Mungkin kamu berkenan, mari kita bisa membuat beberapa alternatif solusi. Yang pertama itu bisa menyusun skala prioritas. Kalau yang kedua bisa membuat jadwal harian. Yang ketiga bisa mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting. Dan yang keempat itu menyediakan waktu istirahat yang cukup. Dan yang kelima memberi tugas untuk menjadi target-target kecil. Dan yang keenam yaitu menghubungi dosen jika kamu mengalami kesulitan akademik. Dari semua pilihan tersebut, mana yang paling mungkin kamu lakukan dalam minggu ini? Saya akan membuat jadwal belajar dan mengurangi aktivitas organisasi yang terlalu menyita waktu. Nah, itu keputusan yang baik. Jika kamu konsisten menjalankan rencana ini, bebanmu akan lebih terkontrol. Kamu akan memiliki waktu belajar yang lebih efektif
dan kesehatan kamu juga lebih terjaga. Baik, Bu, saya akan berusaha menjalankannya. Saya percaya kamu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan menilai dirimu gagal hanya karena sedang mengalami kesulitan. Kesulitan itu adalah bagian dari proses belajar. Baik, terima kasih Ibu. Saya merasa lebih tenang setelah berbicara.